Foodies yang ada di Bekasi, tahu gak ada makanan lazis nih yang receh bin nampol? Siapa bilang yang digeprek selalu ayam? Warga Bekasi emang kreatif banget sampai kepikiran bikin olahan seafood geprek gitu loh. Kok bisa ya? Hai Foodies, nah udah pada tau kan ini apa aja? Ini marlin fillet, udang, ada kepiting. Nah coba, ini ikan apa? Kalau yang jawab ikan tuna, salah. Ini ikan salmon. Nah, mau tau kan mau diapain ini semuanya? Kita tanyain aja sama yang ahlinya. Ya kalau cuma seafood sih biasa aja ya Foodies. Jadi apa nih bedanya sama seafood yang lain? Ini semua bahannya, semua seafoodnya ini mau diapain mas? Kita nanti spesial geprek di sini. Geprek? Ya, betul. Emang bisa mas? Bisa. Ini lain dari yang lain. Nah ini baru beda nih dari yang lain. Ternyata bukan cuma ayam aja yang bisa digeprek ya. Seafood juga nggak mau kalah, bisa juga dong digeprek Foodies. Kayak apa? Spill dong Vian. Ini masih gerak-gerak ya Foodies? Hidup, pemirsa. Jadi masih fresh banget nih Foodies. Nah ternyata nih Foodies, semua seafood yang digunakan di sini masih fresh banget. Lihat aja tuh kepitingnya masih hidup, jadi harus dimatikan dulu sebelum diolah. Nah kalau udah dipotong-potong, kepiting harus dicuci bersih dulu ya untuk menghilangkan kotoran yang terbawa sama kepitingnya. Oke Foodies, tadi ini udah dicuci, sekarang kita akan rebus ya mas? Ya. Oke kita tunggu ya, selama berapa? 3 menit? 3 menit. 3 menit. Nah Foodies, info just for you nih, dalam proses perebusan kepiting akan berubah warna menjadi kemerahan. Ini karena adanya reaksi senyawa kimia tertentu yang terdapat pada kepiting terhadap suhu panas. Perubahan warna ini juga bisa jadi tanda nih kalau untuk mematangkan kepiting. Tunggu sampai warnanya berubah menjadi merah ya. Foodies, kita udah nunggu 3 menit nih, sekarang kita akan angkat. Berikutnya kita ke proses apa mas? Penggorengan. Ini dia nih Foodies, proses penggorengannya yang membedakan olahan seafood geprek dengan seafood lainnya. Layaknya ayam geprek yang dibalut sama tepung, kalau di sini kepitingnya yang menggunakan tepung. Kepiting dicelup ke tepung basah, kemudian masukkan ke tepung kering untuk menghasilkan balutan tepung crispy-nya. Aduh Foodies, ini nyiprat ya mas? Nah kalau udah masuk ke dalam penggorengan nih, pantang untuk langsung diaduk Foodies, karena crispy-nya nanti bisa gagal. Tunggu sampai kering dulu ya. Kalau udah baru deh tuh aduk-aduk dan bolak-balik kepitingnya. Gorengnya juga harus pakai api sedang supaya matangnya sampai banget tuh ke dalam. Jadi udah kering, sekarang kita boleh aduk ya mas ya? Nah ini nih salah satu yang menentukan kelazisan dari seafood gepreknya Foodies. Sambal geprek khas seafood geprek Maya yang juara banget rasanya. Di sini punya trik nih untuk mengolahnya. Semua bahan sebelum diulek ini Foodies harus digoreng terlebih dulu. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, lalu ditambahin garam, penyedap rasa dan juga kaldu bubuk. Cara menghaluskannya pun masih pakai ulekan loh, nggak pakai blender. Otentik banget ya. Nah kalau Foodies doyan banget pedes, kalian bisa request levelnya. Mas, kayaknya kalau saya ngulek nggak bakal beres nih mas. Oke siap, saya gantiin aja. Kayak mas aja ya. Oke. Saya pokoknya nunggu kepiting gepreknya Ya. di meja makan. Oke, Oke. siap. Nah Foodies, menu lainnya yang bakal kita icip itu ada salmon geprek. Yummy. Kalau biasanya salmon dibikin sushi, di sini digoreng tepung dong. Kedai seafood yang satu ini emang berani tampil beda ya. Selain olahannya yang unik, seafood di sini juga dijual dengan harga yang receh Foodies, mulai dari 28.000 aja. Kondisi negara kita yang kaya akan hasil laut, tapi masih jarang nih orang yang suka makan ikan, bikin pemilik jadi tergerak untuk menjual seafood di sini dengan harga receh. Terus gimana caranya ya biar nggak rugi? Karena seafood itu tergolong mahal ya Foodies. Tenang, semua seafood di sini dibeli langsung dari tempat pelelangan ikan Belanakan di Jawa Barat. Inilah rahasianya supaya bisa memberikan harga receh ke konsumen tuh Foodies. Betul-betul strategi penjualan yang bagus ya Foodies. Foodies, ini semuanya udah jadi, semua geprekannya. Ini ada salmon gepreknya, terus ada marlin geprek. Semuanya udah digoreng tepung ya. Ini ada kepitingnya dan juga ada udangnya. Ulala, bukan cuma ada salmon dan kepiting geprek nih Foodies, tapi ada juga marlin geprek plus udang geprek. Just loving, jangan kelamaan takis nih, udah smell so good. Nah ini dia nih Foodies, makan geprek mah kurang afdol ya kalau sambalnya nggak pakai disiram.
Cabenya lumayan ya, lumayan pedas. Kebetulan karena saya juga nggak bisa pedas banget, jadi ini berasa pedas. Foodies, salmonnya juara. Meskipun udah digoreng tepung, tapi tekstur daging salmonnya tetap lembut. Ini sih kayaknya menu ini ya, menu salah satu menu unik ya, karena biasanya salmon itu kan kita jumpai tuh di sushi gitu. Dan nggak pernah kedengeran tuh salmon geprek, dan ternyata enak. Aku pikir salmonnya itu teksturnya bakal berubah, bakal agak keras atau agak alot gitu, atau udah nggak enak, tapi ternyata masih tetap rasa salmon kok, enak. Dan yang terpenting di foodies, salmonnya ini nggak amis. Karena pada proses masaknya tadi, salmon dicelup ke dalam air perasan jeruk nipis, setelah itu baru dibalut tepung. Nah, salmonnya udah, oke kita lanjut ke kepitingnya ya foodies. Kepiting di sini sebelum dimasak itu semuanya masih dalam keadaan hidup loh, jadi masih fresh banget. Konon katanya, ini tangkangnya bisa langsung digigit dan udah krenyes. Kalau biasanya kan kulit kepiting itu keras banget ya foodies, dan kita butuh alat khusus untuk bisa memecah capitnya. Nah, kepiting yang satu ini super spesial dong, nggak perlu pakai alat penjepit. Tinggal gigit capitnya langsung hancur seketika. Ini nih baru solusi makan kepiting no repot-repot ya. Biar makin mantul, jangan lupa dicocol pakai sambal gepreknya yang super duper lazis. Buat kalian yang pecinta pedas, pasti suka banget sambal ini. Karena ini pure bener-bener sambal, dan begitu nyampe di mulut langsung tes. Nyampe ke ubun-ubun langsung, aduh. Gak cuma sambalnya aja yang super mantep ya foodies, daging kepitingnya juga lembut pakai banget. Dibalut dengan bagian kulitnya yang crispy, so lazis. Eits, jangan lupain yang ini nih, marlin geprek yang udah nungguin buat diicip dari tadi ya. Nah, untuk ikan marlinnya foodies disajikan dalam bentuk file. Jadi buat yang gak suka makan ikan karena males pisahin durinya, nih bisa banget kan jadi solusi makan ikan yang praktis. Ini dia yang namanya paket komplit, makanan yang lazis dan juga bergizi. Oke pedas. Dari semua menu ini, lihat deh. Saya mau habisin semuanya. Sampai piring-piringnya pokoknya sampai kosong. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.